semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Soid dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang lazim, baik dengan simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Contohnya seperti wawancara kerja, diskusi kelompok, seminar, lokakarya, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi. Alat bantu audio visual seperti video klip, audio rekaman, proyektor LCD, dan slideshow yang sering digunakan untuk memberikan daya tarik bagi suatu presentasi. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, belangko, gambar dan foto, spanduk. Salah satu kelebihan komunikasi tertulis ialah bahwa penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Suatu format tulisan diperlukan jika informasi yang disampaikan kompleks, dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang, dan jumlah audiens besar dan menyebar. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama ada komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa adanya alat bantuan komunikasi, campur tangan, perantara pihak lain ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Yang komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara sebagai penghantar pesan atau informasi agar sampai ke komunikan atau penerima pesan, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya, yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut aturan dari organisasi atau perusahaannya. Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari manajer kepada bawahan ataupun dari manajer ke karyawan, bahwa informasinya dapat berbentuk komunikasi verbal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya obrolan antar teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Komunikasi informasi cenderung
fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat-saat istirahat kerja kantor dan dilakukan oleh para manajer untuk memonitor para karyawannya dalam melakukan tugasnya. Banyak orang yang lebih percaya desas-desus atau humor yang didapat dari komunikasi informal sebagai sumber informasi dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tujuan pekerjaan organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksud dilakukannya komunikasi, ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Contohnya seperti pidato, ceramah, wawancara, dan memberi tugas atau perintah. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadinya komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja, atau komunikasi yang dilakukan orang dalam. Di dalamnya komunikasi internal dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu A. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal atau vertical communication adalah komunikasi yang dilakukan antara atasan dengan bawahan ataupun dengan dari bawahan pada atasan. Contohnya seperti penyampaian pesan yang berasal dari manajer umum ke manajer produksi. B. Komunikasi horizontal atau horizontal communication adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi untuk melakukan persuasi dan memberikan informasi kepada bagian yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya seperti antara manajer produksi dengan manajer pemasaran dan manajer keuangan. Dan C. Komunikasi diagonal atau diagonal communication adalah komunikasi yang melibatkan antara dua tingkat level organisasi yang berbeda. Contohnya komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan antara manajer keuangan dengan bagian penelitian. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut untuk menarik perhatian dari para pelanggan sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya seperti eksposisi, pameran, promosi, duplikasi, konferensi, pers, siaran televisi, radio, bakti sosial, dan pengabdian pada masyarakat. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah, yaitu
merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Dan dalam komunikasi satu arah ini, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contohnya seperti radio dan televisi. Yang kedua, ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikan diberi kesempatan untuk memberikan respons atau feedback kepada komunikatornya. Dalam komunikasi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contohnya seperti telepon dan VoIP. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama, ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Contohnya seperti dari karyawan ke bagian pabrik, ke manajer produksi, dan akhirnya ke manajer umum. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, ada komunikasi ke bawah, merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan. Contohnya dari manajer umum ke manajer produksi, kemudian ke bagian pabrik, dan akhirnya ke karyawan. Yang ketiga, ada komunikasi samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Contohnya seperti antara manajer pemasaran dengan manajer produksi dan manajer keuangan. Jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Yang pertama, ada komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua, ada komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, ada komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih.